Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yul ikhwan, kita lanjutkan kitab Lu'lu' wal Marjannya, hadis kalau nggak salah 28 sekarang ya. Bab ad-dalil ala anna min khisalil iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. 27 katanya. Bab mujubu muhabbati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akthar minal ahli wal waladi wal walidi wan nasi ajma'in. Bab wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mencintai keluarga, anak, orang tua, dan bahkan seluruh manusia. Hadis nomor 27, hadis Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan bahkan seluruh manusia. Hadis ini menunjukkan ya ayyul ikhwah tentang wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala sesuatu. Bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW? Yang pertama yaitu dengan cara ittiba wa tarkul ibtida. Senantiasa ittiba kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ini akal Islam ya, tanda yang terbesar kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu dengan ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, bukan ibtida. Ibtida itu adalah membuat-buat bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam agama. Ya. Maka siapa yang mencintai Rasulullah SAW akan terlihat pada pakaiannya, Pak. Dia ingin pakaiannya
sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Akan terlihat dari akhlaknya, Pak. Orang mencintai Rasulullah SAW, dia berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW. Akan terlihat pada ibadahnya, Pak. Dia berusaha untuk mengikuti ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Orang yang mencintai Rasulullah SAW, ya akhal Islam, ya, dia berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan dia. Ya, dalam cara makannya, cara minumnya, tidurnya, dan yang lainnya. Itulah ittiba. Dan kita, ya akhi, harus berjiwa ittiba. Di mana orang yang berjiwa ittiba, dia tidak berani melakukan suatu ibadah sampai dia betul-betul yakini telah ada dalilnya. Adapun kalau dia masih ragu apakah ini ibadah disyariatkan apa tidak, dia nggak berani, Bro. Sampai dia menemukan ada dalilnya yang jelas dari Rasulullah SAW, dalilnya sahih, baru dia lakukan. Nah, itulah ittiba namanya, ya akhi. Iya. Makanya akhi, ini cara yang pertama mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan banyak bersalawat. Banyak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya, ya, kata para ulama, alamatul mahabbah kathratu dzikrih. Tanda orang yang cinta itu biasanya banyak ingat. Maka orang yang cinta kepada sesuatu, ya, biasanya dia akan banyak ingat kepada sesuatu itu. Semakin cinta, semakin banyak ingat, Pak. Maka orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW, maka biasanya ia akan semakin banyak mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salawat. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk banyak salawat, Pak, terutama pada hari Jumat dan malam Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru minas salati alaihi yaumal jumu'ah wa lailatal jumu'ah." Perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Dan pahala bersalawat, masya Allah, Pak. Rasulullah SAW bersabda, "Man salla alayya wahidah, sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya berapa? 10 kali, masya Allah. Ya. Maka, ya akhi, ini yang kedua. Mencintai Rasulullah SAW yaitu dengan banyak bersalawat untuk Rasulullah SAW. Yang ketiga, bagaimana mencintai Rasulullah SAW yaitu dengan cara apa? Mempelajari sunnah-sunnahnya, mengkajinya, membahasnya. Belajar tentang hadis. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang belajar hadis, Pak. Rasulullah SAW sabda, "Nadzarallahu imra'a sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha." Semoga Allah merahmati semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia berusaha memahaminya, menghafalnya, dan menyampaikannya. Subhanallah. Makanya, ya akhi, kalau kita mencintai Rasulullah SAW, kita berusaha untuk kaji, pelajari sunnah-sunnahnya, hadis-hadisnya, belajar tentang sirah perjalanan Rasulullah SAW dalam hidupnya, dalam dakwahnya. Ya. Makanya, akhi, ini dia, alhamdulillah, kitab-kitab hadis sudah
siap dibaca sama kita, Pak. Kalau di zaman dahulu para ulama untuk mencari hadis itu harus mengadakan perjalanan, Pak, berbulan-bulan. Di zaman sekarang untuk meraih hadis mudah sekali, alhamdulillah. Cuma tinggal kita kobarkan saja semangatnya, Pak. Karena yang tidak ada di zaman sekarang itu semangat. Kalau di zaman dulu yang tidak ada itu apa? Transportasinya, ya. Kalau di zaman sekarang yang tidak ada semangat, maka kita berusaha untuk apa? Ya, mengobarkan semangat kita belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencintai Rasulullah SAW dengan cara apa lagi? Itu mencintai keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Mahabbatu ali Rasulillah, mencintai keluarga Rasulullah SAW, istri-istrinya, anak-anak beliau, paman-pamannya, yang mereka wafat di atas Islam. Kita cintai mereka, Pak. Kita hormati mereka. Demikian pula kita cintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saja, Pak, sama orang tua, kalau orang tua sudah meninggal dunia, termasuk bakti kepada orang tua itu, kata para ulama, Pak, menyambung hubungan dengan teman-teman orang tua kita. Jadi termasuk bakti kepada orang tua adalah menghormati teman-teman orang tua kita. Ini terhadap orang tua, bagaimana terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hormati sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka generasi yang sudah dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhwal Islam. Demikian pula mencintai orang-orang yang berusaha mengikuti jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita melihat ada orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi, dia berusaha, ya akhwal Islam, untuk menghidupkan sunnah Nabi, kita cintai dia. Ini konsekuensi daripada kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana lagi mencintai Rasulullah? Itu ad-difa'an, membela Rasulullah. Ya. Bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mencacinya misalnya, menghinanya misalnya, bela. Atau misalnya ada orang yang berusaha untuk merusak ajaran beliau, ada orang yang berusaha untuk merusak sunnah Rasulullah SAW, maka kita wajib membela sunnah Rasulullah SAW, Pak. Iya. Bagaimana cara membela? Yaitu, Pak, dengan cara mempelajarinya dan membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, membantah kesesatan, membantah syubhat. Itu termasuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian bagaimana lagi mencintai Rasulullah SAW? Yaitu imtithalu ma amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Melaksanakan perintah-perintah Rasul, menjauhi larangan-larangan Rasul. Semua yang Rasulullah perintahkan kita ya praktekkan. Semua yang Rasulullah SAW larang kita tinggalkan. Itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhwat Islam. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya. Bab ad-dalil ala anna min khisalil iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Bab dalil bahwa di antara termasuk perangai keimanan yaitu menyukai untuk saudaranya
apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Hadis 528, hadis Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa fi riwayatin li Tirmidzi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Apa maknanya, Pak? Tidak beriman. Apakah hatinya pelakunya kafir? Jawab tidak. Tapi kata para ulama, artinya tidak sempurna imannya. Iya. Sampai kapan? Sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Maka semua yang kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk saudara kita. Dan semua yang kita tidak sukai untuk diri kita, jangan kita sukai untuk saudara kita, saudaraku. Misalnya, antum menyukai, ya, antum suka kalau antum dikasih kenikmatan. Maka kita juga harus suka ketika melihat teman kita, saudara kita dikasih oleh Allah apa? Kenikmatan. Ketika melihat teman kita kok bisa beli mobil, kita ikut gembira, Masya Allah, Barakallah fi. Ketika teman kita diberi oleh Allah kenikmatan, jangan panas, Pak. Sebab kalau kita hatinya panas, berarti belum melaksanakan sabda Nabi ini. Maka kalau kita mikir, kita aja senang kalau dikasih kenikmatan, maka kita juga harus senang ketika melihat teman kita dikasih apa? Kenikmatan. Contoh lagi, kita merasa suka kalau ada orang ngomongnya sopan sama kita. Maka kita juga harus suka untuk berbicara sopan sama dia. Apa yang kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk saudara kita. Kita suka kalau teman kita menutupi aib-aib kita, Pak. Maka kita pun juga tutupilah aib-aib dia. Sebaliknya ya, apa yang kita tidak sukai untuk diri kita, jangan kita sukai buat teman kita. Kita nggak suka kalau kita tersesat, maka kita pun juga jangan pernah suka teman kita tersesat. Kita nggak suka kalau masuk neraka, maka jangan kita suka kalau teman kita masuk neraka. Kita nggak suka kalau aib kita disebar, maka jangan pernah kita suka ya teman kita disebar aibnya. Kita nggak suka kalau kita jatuh kepada kesalahan ditertawakan sama orang, maka kita pun juga jangan suka mentertawakan kesalahan ya teman kita. Pokoknya semua yang kita sukai untuk diri kita, sukailah buat teman kita. Dan semua yang kita tidak sukai untuk diri kita, jangan sukai untuk teman kita. Ini baru namanya kita ya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang, Pak, masalahnya, Pak. Banyak di antara kita ya akhal Islam, azani Allah wa yakum, ya. Maunya kalau apa yang ia suka untuk dirinya, terkadang malah melakukan sesuatu yang tidak sukai oleh temannya. Ya, Allah musta'an. Hadis berikutnya, bab al-hath ala ikramil jar wa dhaif wa qawlil khair wa luzumis samt wa qawnu dhalika kulluhu minal iman wa qawnu dhalika kulluhu minal iman. Bab anjuran untuk menghormati tetangga dan tamu dan agar mengucapkan kebaikan atau senantiasa diam. Wa kaunu dzalika kullihi minal iman,
dan bahwasanya semua itu termasuk keimanan. Hadis nomor 29, hadis Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, maka jangan ia ganggu tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia hormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, maka hendaklah ia mengucapkan kebaikan atau diam. Iya. Ingat Nabi SAW menyebutkan Pak ya, ini tanda orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Artinya kata para ulama, bahwa yang melakukan perangai-perangai ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan orang yang menyelisihinya, orang-orang yang kurang imannya kepada Allah dan kehidupan akhirat. Apa itu? Yang pertama, yaitu menghormati tetangga, tidak mengganggu tetangga. Dan ini saudaraku sekalian ya, perkara yang sangat diperhatikan oleh Islam Pak. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Jibril terus menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga akan mewarisi tetangganya. Masya Allah, sampai begitu ya. Mereka Jibril terus menerus berwasiat kepada Rasulullah untuk berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Bahkan Rasul sampai bersumpah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman siapa? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, itu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Rasulullah sampai bersumpah, demi Allah ini orang nggak beriman. Bahkan orang yang suka menyakiti tetangga walaupun sebanyak apapun amalnya Pak, itu nggak dianggap. Sebenarnya dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dilaporkan kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang banyak sholat malamnya, banyak puasa sunnahnya, banyak sedekahnya, tapi apa? Ya, lisanuha yu'dhi jarataha. Tapi sayangnya Rasulullah, lisannya itu suka menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah SAW tentang wanita seperti ini Pak? Kata Rasulullah, la khaira fiha, tidak ada kebaikannya perempuan itu. Hiya min ahlin nar, dia termasuk penduduk api neraka. Masya Allah. Padahal dilaporkan kepada Rasulullah bahwa wanita ini banyak sholat tahajud coba, banyak puasa sunnah loh Pak, banyak sedekah loh Pak. Tapi gara-gara lisannya suka menyakiti tetangga, Rasulullah tidak menganggap itu. Kata Rasulullah, nggak ada kebaikannya tuh perempuan, dia termasuk penduduk api neraka. Masya Allah. Makanya kata para ulama ya, amal ibadah 60 tahun bisa hancur gara-gara lisan loh Pak. Gara-gara lisan, gara-gara ucapan kita. Makanya hati-hati ya. Makanya dari itulah ya, tetangga, kalau kita punya tetangga wajib dihormati Pak. Dan tetangga kita itu ada 3. Yang pertama, muslim dan kerabat kita.
Yang kedua, muslim dan bukan kerabat kita. Dan yang ketiga, non muslim. Kalau yang pertama muslim dan kerabat kita, maka dia punya 3 hak. Hak yang pertama, hak sesama muslim. Hak yang kedua, hak kekerabatan. Hak yang ketiga, hak ketetanggaan. Kalau yang menjadi tetangga kita muslim dan masih kerabat kita ya, adik misalnya, kakak misalnya, paman misalnya, maka ini ada berapa hak, Pak? 3. Yang pertama apa? Hah? Yang pertama hak sesama muslim. Hak yang kedua apa? Hak kekerabatan. Hak yang ketiga, hak tetangga. Insya Allah. Kalau tetangga itu muslim tapi bukan kerabat, maka ada 2 hak. Yang pertama hak sesama muslim. Yang kedua hak tetangga. Kalau tetangga kita non muslim, maka punya 1 hak. Apa itu? Hak ketetanggaan. Apa hak tetangga? Yang pertama, tidak boleh diganggu, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Orang kita, Pak, niatnya sih pengen dakwah, Pak. Lalu antum setel ceramah kenceng-kenceng, biar katanya tetangga denger. Ada nggak yang lakukan seperti itu? Banyak. Ya, setel ceramah radio kenceng-kenceng, tujuannya sih baik sih, Pak, biar tetangga dengerin, tapi caranya salah. Ya, karena belum tentu tetangga bisa dengerin. Bisa jadi tetangga butuh istirahat, bisa jadi dia sakit, bisa jadi dia punya bayi, ya, dan yang lainnya. Bukan dia mau menerima, malah ngomel-ngomel tuh, Pak. Ya. Dan subhanallah, sayangnya Pak, di negeri kita ini yang banyak suka nyakiti tetangga itu malah masjid loh, Pak. Itu masjid itu sholawatan, nyanyi-nyanyi, kencang-kencang, orang nggak bisa tidur, apalagi pas puasa, bulan Ramadan tuh, Pak, ngeri, Pak. Ya. Nah, ini akal Islam. Ini yang pertama, hak tetangga. Yang kedua, hak tetangga apa ya akal Islam? Bahwa tetangga adalah yang paling berhak untuk kasih apa? Kita kasih hadiah. Siapa? Yaitu tetangga yang paling dekat pintu rumahnya ke kita. Maka kata Rasulullah SAW, apabila seseorang masak, falyukthir maraqah, perbanyak tuh kuahnya tuh. Biar apa? Biar tetangga gak cuma mencium wanginya doang. Antum bikin kuenya enak, tetangga mencium, aduh enak banget ini. Sama antum gak dibagi, gak beneran. Kalau antum bikin kue, tetangga mencium wanginya, wajib dibagi, Pak, harus itu. Iya. Ini akal Islam. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk saling memberi hadiah sama tetangga itu. Atau Rasulullah SAW apa? Tahadau, tahabbu, saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Iya. Hak yang kedua ya akal Islam dari ketetanggaan, apa itu? Yaitu menjaga rahasianya. Karena biasanya kita
Sebagai tetangga paling tahu keadaan tetangga kita. Iya. Apalagi pintunya berdekatan, apalagi kalau yang namanya kontrakan, Pak. Kita suka mendengar tetangga kita berantem suami istri. Iya. Dan yang lainnya, kita terkadang tahu keadaan rumah tangganya bagaimana dan yang lainnya. Maka kewajiban kita, Pak, adalah apa? Jaga rahasia mereka, jaga aib mereka. Iya. Kemudian di antara hak ketetanggaan yang akal Islam, yaitu jaga kepercayaan mereka. Jangan sampai merusak kepercayaan mereka kepada kita dengan kita melakukan perbuatan yang tidak benar. Makanya disebutkan dalam hadis ya, bahwa berzina dengan istri tetangga 10 kali lipat lebih berat dibandingkan dengan berzina dengan wanita lain. Iya. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan, Pak, bahwa di antara kebahagiaan seseorang itu ya adalah punya tetangga yang soleh. Kata Rasulullah, arba'atun minas sa'adah. Ada 4 yang termasuk kebahagiaan. Apa itu? Yang pertama, zaujah salihah, istri solehat. Yang kedua apa? Maskanun wasi, rumah yang luas. Yang ketiga apa? Markabun hani, kendaraan yang nyaman. Yang keempat apa? Jarun salih, tetangga yang saleh. Masya Allah. Itu 4 rukun kebahagiaan, Pak. Istri salehat, rumah luas, kendaraan nyaman, tapi tetangga kurang ajar. Aduh, tiap hari berantem aja sama tetangga, atau tetangganya nggak bisa dipercaya, suka nyuri dan yang lainnya. Kita nggak bahagia, Pak. Ya. Maka ini akal Islam ya. Maka kewajiban kita pahami betul tentang hak tetangga itu. Di antara hak tetangga adalah apa ya, akal Islam? Kalau dia sakit, kita jenguk. Ya. Jenguk dia. Jangan sampai kita cuek sama tetangga tuh, Pak. Kalau kita tahu tetangga kita sakit, jenguklah dia, tengoklah dia. Apalagi ya, menjenguk orang sakit itu pahalanya luar biasa, Pak. Disebut dalam hadis ya, bahwa orang yang ada maridun, yang menjenguk orang sakit di waktu pagi, salat alaihi 70,000 malak hatta yumsi. Maka didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Masya Allah. Ya. Ini yang pertama. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia mengganggu tetangganya. Baik mengganggu dengan lisannya, ataupun mengganggu dengan apa? Perbuatannya. Contoh, mengganggu, Pak. Antum menanam pohon dekat tetangga, sehingga pohonnya itu nyakitin tetangga. Ya, daunnya bikin halaman tetangga kotor terus misalnya. Maka dalam hal ini tetangga punya hak. Maka ya, pohon yang rantingnya menjulur ke halaman tetangga kita wajib dipotong. Ya. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu apa? Tetangga. Ya. Wajib dipotong itu. Atau misalnya kita nanam pohon yang besar yang mengakibatkan tembok tetangga kita jadi hancur sama akarnya dan yang lainnya, wajib dicabut itu pohonnya, Pak. Iya. Kalau ternyata itu bisa merusak. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat,
maka hendaklah dia menghormati apa? Tamu. Bagaimana cara menghormati tamu, Pak? Sebelumnya, siapa sih tamu itu, Pak? Kata para ulama, tamu adalah orang jauh yang datang bertamu ke rumah kita. Adapun kalau tetangga datang ke rumah kita, bukan tamu namanya. Iya. Tapi disebut tamu dhaif adalah orang jauh datang dan bertamu ke rumah kita. Nah, ini yang wajib dihormati. Bagaimana cara menghormati tamu? Yang pertama yaitu menjamunya. Berapa hari wajib menjamu tamu? 3 hari. Lebih dari 3 hari sunnah. Ya. Mana dalilnya? Itu hadis setelahnya, itu nomor 30. Itu hadis Abi Shuraih ya Al-Adawi qal sami'at udhunai wa absarat aynai hina takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah jaizatah. Qala wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Qala yawmun wa laylah wa dhiyafatu 3 ayyam. Faman kana wara'a dhalika fahuwa sadaqatun 'alayhi. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya, yaitu jaizatahu. Para sahabat bertanya, apa itu jaizahnya? Maksudnya jamuan untuk tamu itu. Kata Rasulullah, sehari semalam. Dan bertamu itu batasannya 3 hari. Lebih dari itu, maka itu sedekah saja. Artinya tidak ada kewajiban kita untuk apa? Menjamunya. Iya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, maka hendaklah ia mengucapkan baik atau diam. Iya. Ini akhi. Nah, tentunya ya akhi ya, kita yang mau bertamu pun juga harus memelihara adab-adabnya. Ya. Apa adab bertamu? Yang pertama, kita melihat keadaan orang yang kita hendak datangi. Jangan sampai kita mendatanginya di saat-saat dia sedang istirahat misalnya, dan yang lainnya. Iya. Kalau di zaman sekarang kan enak Pak, bisa hubungi pakai handphone, antum WA aja, akhi besok boleh anda bertamu ke rumah antum? Ya, kalau temennya bilang aduh afwan besok saya safar dan yang lainnya, ya udah, atau dia belum bisa diganggu dan yang lainnya. Ya. Kemudian ya akhul Islam wa'azanillahu wa iyyakum, kita yang kedatangan tamu, yang harus kita perhatikan adalah pertama, jangan sampai memperlihatkan wajah cemberut sama tamu. Karena kalau kita wajahnya cemberut gara-gara kedatangan tamu Pak, maka ini namanya tidak memuliakan apa? Tamu. Kecuali kata para ulama, kalau kita tahu tamu yang datang ini orangnya suka gibah, kalau ngobrol sama dia pasti gibah isinya. Kita tahu ini tamu yang datang sama kita ini orangnya apa? Buruk akhlaknya. Boleh nggak kita tolak?
Boleh, tapi kata para ulama dengan cara yang baik. Contohnya gimana? Melakukan hilah. Antum pergi ke tempat tidur, lalu antum tidurlah berbaring. Kemudian antum bilang ke teman antum, ke anak antum, nak bilangin tuh, Abi lagi tidur. Iya. Kata Syekh Sulaiman, seperti ini hilah yang boleh, nggak apa-apa. Kalau kita tahu ini tamu yang datang ini, tamu yang kita tahu akhlaknya buruk, Pak. Kalau ngomong sama dia pasti isinya ghibah, Pak, dan yang lainnya. Nggak masalah kita menghindar. Iya. Kemudian ya akal Islam, di antara kewajiban majikan atau sahibul bait kepada tamu apa? Yaitu menjamu dengan hidangan yang ia mampu. Bahkan kata para ulama, jamuan untuk tamu itu adalah haknya tamu. Maka ketika sahibul bait tidak memberikan jamuan, tamu boleh minta. Tamu boleh apa? Minta. Kenapa? Karena itu hak dia. Antum bertamu, udah jauh-jauh datang, nggak dikasih minum, nggak dikasih makan. Antum boleh buka ngomong ke teman antum, "Afwan akhi, boleh minum, boleh minta minum nggak?" Boleh, kata para ulama. Seperti ini nggak celak, nggak aib. Asal mintanya jangan yang macam-macam, Pak. Akhi, bisa nggak dibikinin kue yang enak? Aduh, jangan lah. Yang wajar aja lah, Mas. Iya. Ini akhi ya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hendaklah ia berkata baik atau diam. Ini yang susah, Pak. Berkata baik itu seperti apa sih, Pak? Itu berkata segala sesuatu yang sifatnya manfaat, baik manfaat yang bersifat agama, akhirat maupun dunia. Kalau misalnya kita masih ragu ini kira-kira manfaat apa enggak ya, gak usah. Iya. Antum mau bercanda sama temen, lihat bercandanya manfaat enggak? Kalau bercandanya manfaat, misalnya untuk semakin menambah keakraban, silakan aja. Makanya Sufyan bin Uyainah ditanya, iya, apakah bercanda itu disunnahkan? Kata Sufyan, na'am, iya disunnahkan. Walakin, tapi, ada tapinya kata Sufyan bin Uyainah, liman yuhsinu yafi, bagi orang yang berbuat ihsan dalam bercandanya, wa yad'uhu fi mawadhi'i, dan meletakkan canda itu pada tempatnya. Iya. Ibn Hibban Al-Busti dalam kitab Rawdatul Uqala mengatakan apa? Wa yanbaghi lil uqala an yastamila quluba astiqai. Iya. Biddi'abah, kata beliau, hendaknya orang yang berakal itu berusaha untuk akrab dan dekat dengan teman-temannya, walaupun dengan cara bercanda, selama kata beliau bercandanya itu tidak menjatuhkan kewibawaannya, selama bercandanya itu tidak berlebihan, apalagi mengandung maksiat. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, makanya Rasulullah SAW bercanda tidak, Pak? Rasulullah bercanda. Pernah Rasulullah melihat seorang sahabat sedang berdiri di pasar, maka Rasulullah langsung memeluk si sahabat itu dari belakang sambil berkata,
siapa yang mau beli budakku ini? Bercanda. Iya. Pernah ada seorang sahabiat datang ke Rasulullah mengadukan tentang suaminya. Kata Rasulullah, suamimu itu yang matanya ada putihnya itu ya. Pulanglah sahabiat itu, lalu diperhatikan mata suaminya. Kenapa? Kata Rasulullah, matamu ada putihnya. Nah, iya, betul. Pernah ada seorang nenek-nenek minta didoakan agar masuk surga. Apa kata Rasulullah? Di surga nggak ada nenek-nenek. Iya. Sampai-sampai si nenek-nenek itu nangis. Maka dikabarkan kepada si nenek ini ya, bahwa semua yang masuk surga itu jadi muda lagi. Ya, jadi muda lagi. Nggak ada yang nenek-nenek. Itu bercandanya Rasulullah SAW itu seperti itu, Pak. Ya. Nggak masalah kita bercanda kalau memang tujuannya untuk kebaikan. Nah, ini sesuatu yang manfaat, ya. Tapi kalau misalnya bercandanya nggak ada manfaatnya, malah semakin menjatuhkan kewibawaan kita misalnya atau yang lainnya, jangan. Ya, Allahu a'lam. Kurang liter beras untuk bayar fidyah. Fidyah itu setengah so', nisfu so'. Nisfu so'. Satu so'-nya berapa, Pak? 4 mud. Berarti kalau setengah so' 2 mud. 1 mud itu sekitar 650 gram. Iya. Nanti kalau 2 mud 650 tambah 650 berapa? Ya, sekitar 1,5 liter lah. Ya, sekitar 1,5 liter beras. Bagaimana sikap kita bila ada tetangga setiap malam selalu mengganggu tetangga lain dengan cara begadang? Tegurlah, ingatkan, sampaikan bahwa mengganggu tetangga itu dosa besar, Mas. Kalau ternyata nggak mau terima, laporkan ke RT, biar Pak RT yang nasihati. Ya. Kalau sholat terganggu bau badan jamaah sebelah, gimana Ustadz? Waduh. Kalau memang jelas mengganggu, antum pindah aja, Mas. Daripada antum ngedumel terus nggak khusyuk, mendingan antum pindah, nggak masalah. Iya. Setelah itu, setelah selesai sholat, antum kasih nasihat, akhi, usahakan kalau ke masjid itu pakai minyak wangi. Atau antum kasih minyak wangi, akhi, ini ada minyak wangi dari ana, tolong selalu pakai ya setiap mau sholat, gitu. Iya. Apa hukum sholat di dalam rumah yang ada kuburannya? Nggak boleh. Kalau ya, rumah yang ada di dalam kuburannya, maka tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Kalau sholat imamnya pakai speaker luar yang suaranya mungkin terdengar ke musola atau masjid yang sama-sama sedang sholat, apakah yang termasuk mengganggu? Betul. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa Nabi SAW masuk ke dalam masjid dan didapati para sahabat sedang sholat sunnah dan masing-masing mengeraskan suaranya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ala inna kullakum munajin rabbah fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqira'atih. Ketahuilah, setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Rabb-Nya,
maka janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lainnya. Lihat, hatta bacaan Quran kalau mengganggu orang tetap nggak boleh. Maka tidak disyariatkan ya. Ketika imam baca Quran jadi imam, speakernya dikeluarkan, jangan, Pak. Itu sangat mengganggu. Ya. Termasuk di Masjid At-Tazkirah juga suka pakai speaker luar ketika sholat. Nah, saya ingetin nih, nggak boleh. Ya, nggak boleh untuk melakukan seperti itu. Udah speaker dalam aja sih, kenapa sih harus sampai pengen kedengaran keluar? Ya, kasihan nanti imamnya jadi nggak ikhlas loh, Mas. Ya. Apakah ada contohnya mengkhatam surat Al-Baqarah tiap hari di rumah? Nggak ada. Yang ada contohnya Nabi menganjurkan untuk khatam Quran sebulan sekali maksimal. Ya, kalau bisa mengkhatam sebulan 2 kali, Masya Allah. Kalau bisa seminggu sekali, Masya Allah lagi. Ya. Itu yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau misalnya antum merasa kok rumah saya banyak jinnya ya, lalu antum bacakan Al-Baqarah, silahkan, nggak masalah. Dosa nggak minjam kendaraan sama tetangga yang lebih jauh karena merasa nggak enak minjam sama tetangga yang dekat? Ya itu sih nggak dosa, Mas. Ya, cuma masalahnya nggak enaknya kenapa gitu. Ya, kalau misalnya antum lebih senang minjamnya sama yang lebih jauh, ya silahkan aja. Sebelum tidur kita sholat witir, lalu di sepertiga malam kita terbangun lalu melakukan qiyamul lail. Apakah kita harus tutup lagi dengan salat witir atau bagaimana? Ini khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa salat witirnya digenapkan dulu. Dengan cara apa? Kita salat dulu 1 rakaat untuk menggenapkan witir sebelumnya. Baru kemudian kita salat dan ditutup dengan witir. Namun ini pendapat lemah. Kenapa, Pak? Karena mengakibatkan 3 kali witir. Sementara Nabi bersabda, la witrani fi lailah. Tidak boleh ada 2 sholat witir dalam 1 malam. Jadi pendapat yang rajih wallahu alam, dia sholat tahajud aja tanpa ada witir. Kenapa? Karena dia sudah witir sebelum tidur. Wallahu a'lam. Wajibkah menutup aib tetangga kita meskipun tetangga kita menuduh dengan berbagai macam tuduhan? Akhi, maksiat jangan dibalas dengan maksiat. Kalau tetangga kita nuduh kita dengan berbagai macam tuduhan, maka tetap kita tidak halal untuk membuka aib-aib dia, nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya kita menceritakan tentang akhlak tetangga kita kepada qadhi atau kepada orang-orang yang kita harapkan dia bisa menyelesaikan permasalahan kita dengan dia, maka silakan, nggak masalah. Iya. Adapun kemudian antum update status di Facebook, ya mengakibatkan akhirnya aib tetangga jadi kesebar ke seluruh dunia, antum lebih besar dosanya dari dia. Ya. Apa hukum menyemir rambut yang beruban? Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, Pak. Ya.
Apakah tidak termasuk menyerupai kaum kafir? Justru itu dalam rangka menyelisih orang kafir. Rasulullah SAW menyuruh untuk menyemir rambut itu, kata Rasulullah, karena orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir. Maka kita semir bagi mereka yang beruban. Itu anjuran dari Nabi SAW. Dan yang disebutkan dalam hadis ya bahwa warnanya itu tidak boleh warna hitam. Iya. Saya suka membaca Al-Kahfi malam Jumatnya separuh dan di hari Jumatnya separuh lagi. Boleh enggak apa-apa. Ya, karena anjuran hadis tentang anjuran membaca surat Al-Kahfi sifatnya mutlak. Ya. Tidak akan masuk surga seseorang yang lisannya menyakiti tetangganya. Bagaimana kalau tidak lewat mulut, tapi lewat PA? Sama aja, Pak. Sama aja itu namanya. Zaman sekarang tuh jempol sudah mewakili lisan itu, Pak. Berikan nasihat kepada ikhwan yang sudah lama ngaji agar mudah bergaul di masyarakat, tidak menutup diri. Masalah bergaul sebetulnya, Pak, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ada orang yang memang mampu bergaul, ada orang yang kalau bergaul sangat mudah diwarnai. Maka ya kita lihat kemampuan kita. Kalau kita ternyata bergaul bisa mewarnai mereka, mengajak mereka kepada kebaikan, maka bergaullah, itu lebih baik. Tapi kalau kita bergaul malah kita terwarnai, kita malah ya ikut-ikutan perbuatan tidak baiknya mereka, maka yang seperti ini lebih baik jangan. Ya, sesuai dengan kondisi orangnya masing-masing. Tapi jangan sampai ya pas ketemu masyarakat abas, wajahnya bermuka masam. Nah ini yang nggak benar, Pak. Ketemu sama masyarakat, senyumlah, salam sama mereka. Kalaupun misalnya kita tidak bergaul dengan mereka, setidaknya kita memperlihatkan akhlak yang baik kepada mereka. Iya. Benarkah merutinkan baca surat Al-Mulk dapat membentengi dari siksa kubur? Ada hadisnya dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. Demikian wabillahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.